Ada banyak sekali penyebab yang membuat suatu hewan mengalami kepunahan, entah karena sebab alami atau karena campur tangan manusia. Dan salah satu penyebab kepunahan paling menyedihkan adalah karena kerakusan manusia yang terus memakannya sampai habis tak tersisa. Dan dari sekian banyak hewan yang sudah punah, berikut adalah beberapa korban dari kerakusan manusia. Dulunya, ada sapi laut yang ukurannya sekitar 10 kali lipat lebih besar dari dugong. Dan jadi sapi laut dengan ukuran terbesar yang pernah ada, di mana panjangnya mencapai 9 meter dan beratnya sekitar 10 ton. Namanya adalah sapi laut Steller. Sayangnya mereka sudah punah, dan salah satu penyebabnya adalah karena terus dimakan oleh manusia. Sapi laut Steller adalah penghuni laut bering. Sebelumnya, mereka hidup damai di wilayah itu, memakan rumput laut dan mengapung tenang di lautan. Pemangsa alaminya diduga hanya orka, karena ukurannya yang besar dan kulitnya yang tebal membuatnya susah diburu oleh pemangsa lainnya. Seiring berjalannya waktu, wilayah sapi laut Steller kedatangan manusia. Melihat ada hewan besar yang lambat, mereka lalu memburunya dan menjadikannya sebagai bahan makanan yang lezat. Perburuan tradisional manusia awal di wilayah itu mungkin tidak terlalu berpengaruh pada populasi sapi laut Steller, karena saat itu populasi mereka masih terbilang melimpah. Lalu datanglah orang-orang Eropa. Mereka juga memburu sapi laut Steller, tapi perburuannya tidak beraturan. Selain jadi bahan makanan, sapi laut Steller juga terus diburu karena harganya yang mahal. Dan hanya butuh waktu sekitar 27 tahun saja, sapi laut Steller akhirnya punah di kisaran tahun 1768. Diduga selama 27 tahun itu, sekitar 2000 sapi laut Steller yang tersisa diburu sampai habis. Hewan besar itu diburu karena dagingnya yang lezat, lemaknya yang menghangatkan, hingga kulitnya yang tebal. Dan kerakusan manusia kala itu memang mengerikan, hingga memusnahkan sapi laut Steller. Kini hanya tersisa penyesalan, serta efek buruk dari kehilangan sapi laut terbesar itu. Ini adalah penguin asli yang lebih dulu dikenal manusia. Namanya adalah Great Auk atau alga besar. Nama ilmiahnya Penguinus impenis dari keluarga Alcidae. Mereka hidup di bumi utara. Tapi ketika orang Eropa melakukan ekspedisi ke bumi selatan, mereka melihat burung yang sangat mirip dengan alga besar dan menamainya sebagai penguin karena dikira sama. Padahal penguin di selatan berasal dari keluarga Spanichidae. Meskipun berbeda, tapi ada banyak persamaan di antara alga besar si penguin asli dengan penguin selatan yang sebenarnya bukan penguin. Mulai dari penampilannya yang mirip, sama-sama tidak bisa terbang, kemampuan berenang yang hebat, serta berbagai kebiasaan yang memang mirip. Berbeda dengan penguin di selatan yang masih eksis hingga saat ini, alga besar sudah mengalami kepunahan pada kisaran tahun 1852 silam. Penyebabnya karena perburuan manusia, meski beberapa mengatakan jika kondisi alam juga berpengaruh terhadap kepunahannya. Awalnya, alga besar jadi makanan orang-orang awal di utara. Mereka masih memburu secukupnya. Lalu datanglah orang-orang rakus dan merusak. Mereka bukan hanya memburunya sebagai makanan, burung ini bahkan diburu secara sia-sia. Mereka diambil bulunya untuk pakaian dan bantal. Bangkainya dibuang begitu saja. Jika tidak dibuang, maka dagingnya dipakai untuk umpan memancing. Orang-orang itu sepertinya menyepelekan Great Auk. Mereka terus memburunya hingga habis tak tersisa. Dan setelah burung itu punah, mereka juga tidak terlalu merasa kehilangan. Benar-benar kejam. Merpati penumpang atau passenger pigeon merupakan merpati Amerika Utara yang punah pada kisaran tahun 1914. Nasibnya hampir sama seperti alga besar. Mereka punah karena ulah manusia yang rakus. Setelah kepunahannya, orang-orang mulai merasakan dampak dari menghilangnya merpati itu. Awalnya, burung ini punya populasi melimpah. Penduduk Amerika asli memburu mereka sebagai bahan makanan. Perburuan dilakukan dengan wajar. Mereka punya tata caranya sendiri demi menjaga keseimbangan populasi. Tapi kedatangan orang Eropa memang berdampak besar pada keseimbangan alam yang ada. Pendatang Eropa juga memburu merpati penumpang, tapi dengan cara yang lebih barbar. Mereka memburunya secara besar-besaran. Yang awalnya jadi bahan makanan, lalu berubah jadi perburuan tanpa aturan. Merpati penumpang diburu sebagai target olahraga tembak. Dagingnya digunakan sebagai cadangan makanan yang kurang berharga, bahkan dijadikan sebagai makanan babi. Perburuan yang dilakukan terus-menerus dan kerusakan habitat yang disebabkan oleh manusia menyebabkan burung itu perlahan menghilang dan akhirnya punah tak tersisa. Bubel haritepis adalah subspesies haritepis yang dulunya tersebar di Afrika Utara. Mereka punah pada tahun 1994 setelah spesies terakhir mati di kebun binatang. Sebelumnya, mereka juga sudah menghilang dari alam liar sejak awal 90-an. Penyebab utama kepunahan mereka adalah perburuan manusia.
Sama seperti hewan lainnya, bubal hartepis adalah hewan yang kadang diburu penduduk lokal sebagai bahan makanan. Tapi setelah kedatangan mereka, hewan ini diburu secara besar-besaran tanpa peduli dengan penurunan populasinya. Tujuan awal perburuan mungkin sebagai bahan makanan, tapi kemudian berubah jadi target buruan sekedar untuk olahraga menembak. Memang luar biasa banget kelakuan mereka itu. Ketika populasinya mulai menghilang, mereka coba menyelamatkan beberapa spesies yang dibawa ke tanah kelahirannya. Mereka dipelihara di kebun binatang sebagai pajangan, dan berakhir dengan kepunahan total setelah spesies yang ada akhirnya mati semua. Kehilangan bubal hartepis bukan sesuatu yang menggegerkan. Pasalnya mereka dianggap sebagai subspesies dan masih ada populasi lain di Afrika. Anjing laut biarawan Karibia adalah hewan yang jinak. Ketika bertemu manusia, mereka tidak merasa takut dan menunjukkan sikap yang bersahabat. Tapi sikapnya yang baik itu dibalas dengan kejam, di mana mereka dibuat sengsara hingga akhirnya punah. Mamalia besar ini diburu demi dagingnya. Lalu, orang-orang bisa memanfaatkan minyak dari lemaknya. Harga minyaknya yang mahal dan kebutuhan yang semakin banyak menyebabkan manusia memburunya tanpa henti. Hingga akhirnya mereka punah dan tak lagi terlihat di alam liar. Sementara yang ada di penangkaran juga akhirnya punah karena tidak bisa berkembang biak. Caribbean monk seal punah pada tahun 1952 setelah spesies terakhir yang ada akhirnya mati. Setelah dinyatakan punah, beberapa orang berusaha untuk bisa menemukan sisa spesies lainnya. Tapi pencarian yang dilakukan selama bertahun-tahun tidak menghasilkan sama sekali karena bukti eksistensinya memang sangat minim. Yang tersisa memang hanya penyesalan belaka. Generasi kita seakan menanggung dosa dari kesalahan leluhur yang merusak alam dengan kerakusannya. Singa laut Jepang juga bernasib sama seperti Caribbean monk seal. Mereka punah karena perburuan yang dilakukan terus-menerus oleh manusia. Mamalia berkumis ini sebelumnya hidup di sekitar Jepang dan Korea. Mereka mendiami wilayah dengan perairan yang kaya akan ikan. Orang-orang sebenarnya tidak memakan mereka sampai habis. Konon, dagingnya tidak enak, tapi mereka punya lemak yang tebal, dan lemak itu menghasilkan minyak yang bermanfaat, serta berharga mahal. Nah, karena faktor ekonomi itulah yang menyebabkan mereka diburu dalam jumlah yang besar. Pada tahun 70-an, singa laut Jepang dinyatakan punah dan tidak tersisa satupun. Meski ada beberapa yang mengatakan jika mereka masih terlihat di beberapa wilayah. Pemerintah Korea pernah berupaya menghidupkan mereka lagi dengan program pelestarian, tapi sayangnya tidak ditemukan sisa spesies di alam liar, meski pencarian telah dilakukan di beberapa wilayah yang diduga ada potensi penampakannya. Rumahnya diambil paksa untuk pertanian, dan mereka terus diburu hingga habis tak tersisa. Begitulah nasib naas yang dialami oleh rusa Schomburg. Rusa anggun yang dulunya hidup di wilayah Thailand ini punah pada kisaran tahun 1938. Kini hanya menyisakan penyesalan mendalam akan hilangnya salah satu hewan endemik itu. Rusa Schomburg punya penampilan seperti para singa dan rusa elk. Tanduknya bercabang dan rumit. Selain diburu sebagai makanan, mereka juga diburu karena tanduknya. Informasi mengenai rusa ini terbilang minim. Para peneliti sendiri seakan terlambat, karena ketika mereka mulai mendatanya, rusa Schomburg sudah mulai menghilang. Keledai liar Suriah atau hemipe merupakan keledai unik yang dulunya hidup bebas di Jazirah Arab. Keledai ini punya ukuran kecil, mereka juga tidak bisa dijinakkan. Sejak belasan ribu tahun silam, orang-orang telah memburu keledai ini sebagai bahan makanan. Perburuan terbatas untuk memenuhi kebutuhan perut bukanlah ancaman berarti, mengingat kala itu populasi mereka masih terbilang banyak. Tapi di abad 18 hingga 19, ketika kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, perburuan terhadap hewan ini meningkat drastis. Mereka terus diburu tanpa mempedulikan kondisinya yang semakin langka. Hingga akhirnya, di tahun 1972, mereka dinyatakan punah. Ini adalah kehilangan besar. Pasalnya keledai gurun ini punya peran penting dalam keseimbangan alam di sekitarnya. Menghilangnya mereka menyebabkan berkurangnya mangsa bagi para pemangsa. Dampaknya beberapa pemangsa juga mulai menghilang karena kekurangan makanan. Caucasian Wisent atau Dombai merupakan subspesies bison Eropa yang dulunya hidup di sekitar pegunungan Kaukasia. Tapi di tahun 1927, mereka dinyatakan punah dan sudah tidak ada yang tersisa di alam liar. Penyebabnya karena perburuan yang dilakukan terus-menerus oleh manusia. Bison Kaukasia adalah mangsa bagi beberapa pemangsa, seperti singa Asia, harimau Kaspia, serigala stepa, hingga beruang Suriah. Dan hilangnya bison Kaukasia berdampak besar bagi keseimbangan alam. Pasalnya para pemangsanya juga ikut menghilang. Sebenarnya, musnahnya bison ini agak menyedihkan. Mengingat beberapa bison di wilayah lain malah dianggap hama karena populasinya yang terlalu banyak. Nasibnya memang tidak mujur karena mereka harus menghilang dari bumi. Bluebug atau antelope biru
adalah jenis antelope yang dulunya hidup di Afrika Selatan, tapi kemudian punah pada abad ke-18. Penyebab utamanya adalah karena perburuan tidak beraturan yang dilakukan oleh pendatang dari benua biru. Meski beberapa menyangkal penyebab itu dan mengatakan jika sebelumnya populasi mereka memang sudah menurun karena perubahan alam di sekitarnya. Hewan ini punya persebaran habitat yang terbatas. Saat penjajah datang, habitatnya semakin tertekan karena wilayahnya diambil paksa, sementara mereka juga terus memburunya sebagai bahan makanan. Alhasil, perlahan mereka menghilang hingga akhirnya punah tak tersisa. Bluebug berkerabat dekat dengan antelope roan. Mereka sendiri adalah bagian dari sejarah suku awal yang ada di sekitar wilayahnya. Artinya, sebelum kehadiran penjajah, mereka masih bisa hidup berdampingan dengan manusia di sekitarnya. Pica sardinia awalnya hidup damai di pulau Sardinia yang terpencil, tapi kehadiran manusia di wilayah itu menyebabkan mereka punah. Hewan yang mirip kelinci ini harus menghadapi tekanan dari manusia rakus. Mereka datang, menetap, mengubah tatanan yang ada, memburu dan memakan pica, memasukkan hewan lain yang jadi pesaingnya, dan perlahan memusnahkannya. Manusia datang ke pulau Sardinia dan menyebabkan pica sardinia punah pada masa Romawi kuno, padahal sebelumnya mereka punya populasi yang melimpah di wilayah itu. Dalam waktu yang terbilang singkat, hewan yang sudah ada sejak puluhan juta tahun silam itu harus menyerah dan akhirnya punah. Konon, mereka sempat bertahan hingga abad ke-17, tapi dengan bukti yang minim. Hewan lucu ini memang sudah dianggap punah sejak lama. Rasanya tidak lengkap jika membahas hewan yang punah karena manusia tanpa memasukkan sosok burung dodo. Burung dodo diperkirakan punah pada akhir abad ke-16 karena pemusnahan yang dilakukan oleh pendatang di Pulau Mauritius. Burung ini tidak bisa terbang, mereka jinak dan juga bersahabat. Seharusnya mereka bisa hidup berdampingan dengan manusia seperti halnya ayam. Meski perburuan manusia dianggap sebagai salah satu penyebab kepunahannya, tapi tetap ada pendapat berbeda yang mengatakan jika manusia bukanlah penyebab utama kepunahannya, dengan alasan daging burung dodo rasanya tidak enak dan tidak dimakan oleh manusia yang datang ke Pulau Mauritius. Bencana alam dianggap sebagai salah satu penyebab kepunahan burung dodo. Meski perilaku manusia yang merusak habitat burung dodo, masuknya hewan pemangsa di pulau itu, serta pemusnahan yang dilakukan karena menganggap dodo tidak berguna tetap harus diperhitungkan. Jika saja kebenarannya burung dodo punah karena dimakan terus-menerus oleh manusia, maka nasibnya sangat malang. Mereka punah karena dimakan dan lalu difitnah dagingnya tidak enak demi cuci tangan sebagai tersangka utama dari penyebab kepunahannya. Aurochs adalah sapi liar yang dulunya tersebar luas dari Eropa, Afrika Utara, hingga Asia. Mereka dianggap sebagai nenek moyang dari sapi ternak yang ada saat ini. Sayangnya, di kisaran abad 16, mereka harus mengalami kepunahan dan menghilang dari bumi. Setidaknya, mereka sudah punya penerus, meski penerusnya bukanlah hewan yang hidup bebas dan lumayan mengalami ketergantungan pada manusia. Auroch punah karena beberapa penyebab, tapi perburuan manusia yang dilakukan terus-menerus dianggap sebagai salah satu penyebab utamanya. Auroch diburu sebagai bahan makanan. Selama bertahun-tahun, mereka terus jadi sasaran manusia. Ditambah mereka juga harus menghadapi ancaman dari pemangsa lain di sekitarnya. Ada juga dugaan lain yang menyebabkan kepunahan aurochs, yaitu perusakan habitat mereka oleh manusia, serta kehadiran hewan lain yang jadi pesaingnya. Dengan tekanan yang terus ada, menyebabkan mereka harus tersingkir dan akhirnya punah. Sekitar 100 tahun lamanya, burung moa berusaha bertahan melawan manusia pendatang yang terus memburunya, hingga akhirnya mereka menyerah dan punah pada pertengahan abad 14. Burung besar yang tidak bisa terbang ini adalah penghuni Selandia Baru sejak lama. Mereka bisa hidup damai di habitatnya meski harus menghadapi perburuan dari elang khas. Tapi pada kisaran abad 13, orang-orang Polinesia datang dan menetap di Selandia Baru. Mereka mulai memburu moa sebagai bahan makanan. Perburuan yang terus terjadi dan tekanan yang dilakukan manusia menyebabkan mereka punah. Kepunahan burung moa juga berdampak besar karena pemangsa alaminya juga ikut punah. Elang khas menyusul kepunahan moa karena kekurangan makanan. Nasib naas burung moa sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan burung gajah di Madagaskar. Mereka lebih dulu punah pada kisaran abad 10 ketika manusia hadir di pulau tersebut. Meski perburuan manusia dianggap lemah sebagai penyebab utama kepunahan burung gajah, tapi kehadiran manusia diperkirakan berpengaruh besar pada perubahan alam yang ada di pulau itu hingga menekan populasi burung gajah. Itulah beberapa hewan yang mengalami kepunahan karena terus diburu manusia sebagai makanan. Mereka harus mengalami nasib naas karena kerakusan manusia. Andai orang-orang dulu sempat memikirkan nasib dari hewan buruannya, setidaknya menjaga populasinya dan membatasi perburuan demi kelestariannya, mungkin mereka masih bisa bertahan. Hewan apa lagi yang punah karena terus dimakan oleh manusia? Jika kamu punya tambahan informasi, silahkan tulis di kolom komentar.
Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.